Syaratnya pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Nah sekarang masuk kita ilmu beribadah, melaksanakan sholatnya. Apa tuh? Ada rukunnya bu, ada sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang saya hormati, yaitu selaku Ketua Majelis Ta'lim beserta staf jajaran, khusus yang saya hormati seluruh ibu-ibu yang telah sempat hadir pada kesempatan kali ini. Ini saya mohon izin kepada ibunda yang dirahmati Allah, bahwasanya yang berketepatan yang hadir ustadznya pada kesempatan kali ini bukan ustadz yang asli. Ini ustadz yang fotokopi. Ya fotokopinya. Soalnya agak berbeda. Yang satu yang asli putih, yang nomor 2 ini agak hitam. PHI pendek, halus, hitam mulut. Ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita yang ada di sini maupun keluarga kita yang ada di rumah, maupun yang jauh maupun yang dekat, kita bersama-sama bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita disehatkan selalu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberkahi umur kita sampai akhir hayat hidup kita. Itulah pengharapan kita kepada Allah, sehingga kita selalu berdoa. Doa itu adalah ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata kita. Kalau kita betul-betul orang yang beriman, maka yang paling utama itu adalah doa. Setelah kita berdoa kepada Allah, barulah kita ikhtiar, dengan makna kita berusaha. Apa usaha? Kalau contoh, kalau kita lagi sakit, kita utamakan terlebih dahulu berdoa kepada Allah, minta izin kepada Allah, minta izin disembuhkan. Melalui apa usahanya? Lah berobatlah. Kemana? Ke dokter atau kemananya, itu sebagian usaha. Yang jelasnya kita berdoa dulu, minta izin kepada Allah. Adakah izin Allah menggeser, mengeluarkan penyakit dari tubuh kita? Itu yang perlu, Bu. Ya, Bu. Nah, itu yang sangat perlu. Jadi jangan kita beranggapan, Bu, bahwasanya setiap hari, bahkan setiap minggu umpamanya, kita selalu sakit. Jangan kita beranggapan bahwasanya kita mengatakan, kenapa orang itu tidak sakit, kenapa saya selalu diberikan Allah penyakit. Jangan kita beranggapan bahwasanya Allah itu tidak adil, ya Bu. Belum tentu lagi anggapan kita itu Allah itu tidak adil. Kenapa? Kalau orang yang sakit itu, ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bisa jadi Allah selalu memantau dan selalu memperhatikan kita. Hadirin yang berbahagia, penyakit itu apa? Penyakit itu datangnya dari Allah, yang menyembuhkannya Allah. Maka dengan izin Allah lah makanya penyakit itu bisa keluar dari tubuh kita.
Yang jelasnya penyakit itu termasuklah menghapuskan dosa-dosa dan sekaligus untuk mengingatkan kita. Paham sampai di sini, Bu? Paham? Alhamdulillah. Hadirin sidang jamaah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita berang mengatakan Allah itu tidak adil. Ini contoh nih, Bu. Bu. Contoh, ada seorang pemuda. Pemuda ini melihat pohon ceri, ya. Kemudian dia melihat akar labu. Labu tahu? Apa kalau bahasa kaminya lembuyu? Iya. Labu yang besar tuh. Yang untuk dikolak, yang untuk direbus. Tuh. Ya kan berakar tuh. Akar. Apalah kata pemuda ini, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Katanya Allah tuh tidak adil. Kenapa? Dia melihat pohon ceri itu besar, rimbun, banyak cabang-cabangnya. Tapi buahnya kecil. Iya, Bu? Tahu dengan pohon ceri? Tahu kan? Pohon ceri. Dia agak besar pohonnya, rimbun dia, banyak cabang-cabangnya, tapi buahnya kecil. Lalu dilihatnya pula sebelah kiri dia melihat akar labu itu kecil memang, palingan sebesar inilah akar daripada labu itu, tapi buahnya besar-besar, bahkan lebih besar lagi dari kepala saya ini. Ada lebih besar daripada kepala saya. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terpikir oleh dia bahwasanya Allah itu tidak adil. Kenapa ini akar yang kecil kok buahnya besar? Ini pohonnya besar, kenapa buahnya kecil? Lalu panas, sepanas-panasnya terik matahari di tengah hari, berteduh dia di situ, Bu. Di bawah pohon ceri berteduh dia situ. Enak sekali rasanya, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apalagi datang angin yang berhembus. Sejuk rasanya di bawah pohon ceri. Tahu toh kenyataannya ada buah ceri itu sudah masak, jatuh ditimpanya kepala. Lah, Bu, ditimpanya kepala pemuda itu. Hadirin ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan Allah itu adil. Kenapa? Kalau andainya buah ceri itu sebesar labu tuh, sebesar kepala saya ini, Bu, lalu dia berteduh di bawah itu, lalu jatuhlah sebesar labu itu tadi, ditimpanya kepala, pecah apa tidak? Pecah. Tadi anggapan dia Allah itu tidak adil. Tahu toh kenyataannya sudah dirasai oleh dia, rupanya Allah itu memang adil. Iya, Bu. Begitu juga dengan kita, ibunda yang dirahmati Allah. Kalau kita diberikan Allah penyakit, jangan kita unggah terlebih dahulu Allah itu tidak suka kepada kita. Itu contoh, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ibu hafal ayat ini ya? Hafal. Ayat surah berapa tuh, Bu? Lupa. Ayatnya ayat berapa, Bu? Tak ingat ya. Tadi lupa, sekarang tak ingat. Tak ingat tahu ibunya kan? Tahu. Lupa? Itu model kita. Hadirin yang berbahagia, apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada dua golongan yang disebut oleh Allah, tapi tujuannya satu. Apa golongan yang pertama itu adalah jin, dan kedua adalah manusia. Rupanya awak kau, Bu, sama-sama tak jauh beda dengan jin. Bu, tak jauh beda awak dengan jin. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuman kalau jin itu bentuknya secara halus,
Kalau awak kasar dapat diraba. Ni seperti meja ni. Kalau jin tu indah, tapi tujuannya kata Allah sama-sama diperintahkan oleh Allah illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kata Allah melainkan mereka hanya beribadah kepada Allah. Tujuan yang paling utama dijadikannya manusia ke alam dunia ini yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran ayat yang tadi, bahwasanya kita yang paling utama hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibunda yang dirahmati Allah, kenapa? Sebab amal ibadah inilah bu yang akan kita bawa menuju alam akhirat. Hartamu banyak, harta ibu bisa ibu bawa ke alam kubur? Tidak. Anak banyak bisa menolong kita di alam kubur, menemani kita di alam kubur? Tidak. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa yang akan menemani kita di dalam kubur? Amal itu apa? Beribadah kepada Allah. Apa ibadah yang paling utama tu bu? Ibadah secara zahir batiniah. Sesuai kata Nabi SAW, buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibina atas 5 pondasi. Yang pertama adalah kalimatu syahadatain. Dulu sebelum datang Islam, lalu diutus Nabi Muhammad, orang dahulu tubuh yang dirahmati Allah, yang disembah mereka bukan Allah. Siapa yang disembah oleh mereka? Belata dan Uzza, berhala. Bahwasanya mereka berani untuk membuat patung. Setelah mereka buat patung tu, mereka sembah menjadi Tuhan. Inilah usaha Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah ke alam dunia, mengalihkan akidah mereka itu kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paham sampai di situ bu? Olah apa alun? Paham? Kalau belum, mak diulang balik dari pangkah, dari Assalamualaikum. Alah bu? Alah, kalimatu syahadah tu pondasinan patamu lah. Kita lah bersahadat. Apa yang akan kita laksanakan? Tentu beribadah kepada Allah. Apa ibadahnya setelah kalimatu syahadatain? Wa iqamis shalah. Wa iqamis shalah bu. Bu, syarat berterimanya ibadah seorang hamba kepada Allah ada dua ingkanya. Ada dua. Apa nampak tamu bu? Mengucap 2 kalimat syahadat. Itu pendapat ibu ya. Diterima lah bu. Syarat berterimanya ibadah seorang hamba oleh Allah adalah yang pertama niat. Lah bu. Ingat-ingat bu ya. Syarat berterima supaya diterima oleh Allah ibadah kita yang pertama adalah niatnya kita kok harus lurus bu. Makanya ketika awak mau berbuat sesuatu, pasang dulu niat awak. Contoh, ibu mau melangkah dari sini menuju Pasir Pangarayan bu. Contoh, ibu melangkah dari sini, dari Pekanbaru menuju Pasir Pangarayan. Kalau ibu biasanya berangkat, itu langsung berangkat aja, tidak ada niat. Iya, kita pasang niat dulu bu. Kalau saya bu,
sudah hampir 15 kali saya ke Pasaman Barat. Naik Honda, naik motor, naik mobil Ustaz? Enggak. Naik apa? Naik motor. Ustaz sudah berkeluarga? Alhamdulillah sudah. Anak sudah ada? Alhamdulillah sudah. Berapa orang Ustaz? 3. Belum banyak lagi tu Bu. Lah Bu. Nah, 15 kali kami berulang balik dari Pasaman Barat menuju Pekanbaru. 15 kali putar balik. Anak saya umur yang paling kecil sekarang umurnya lebih kurang 5 bulan. Yang paling ketek tu Bu, 5 bulan. Anak saya yang nomor 2 perempuan, umurnya 2 tahun. Itulah yang saya bawa ke Pasaman Barat sana. Berapa hari sampai ke sana Ustaz? Alhamdulillah, berangkat kami dari Pekanbaru, selesai solat subuh, lalu kami melangkah. Kalau tidak ada halangan hujan di tengah jalan, di bukit maupun di Payakumbuh, maupun sampai ke sana ke Pasaman Barat tu, kalau tidak hujan, sebab kami bermotor naik Honda, kalau tidak hujan tembus sampai jam 6 ke sana. 1 hari non-stop. Timbul pula pertanyaan, kenapa tidak pakai naik bus trapel Ustaz? Itu alasannya yang paling besar. Alasannya yang paling besar adalah istri saya tidak sanggup naik mobil. Kenapa? Belum lagi naik mobil sudah muntah-muntah. Belum lagi naik mobil sudah muntah. Makanya seperti itu Bu, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi, setiap saya melangkah perjalanan jauh kemanapun itu, saya awali solat sunat musafir terlebih dahulu. Alhamdulillah Bu, lebih kurang 15 kali kami melangkah dari sini ke sana. Alhamdulillah tak ada halangan. Tak ada halangan dan rintangan. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini boleh sebagai pengamalan bagi kita. Mana tahu ibu melangkah dari sini kan, menuju entah ke mana, entah ke Dumai, entah ke Duri, terserahlah mau ke mana ibu, atau ke Jakarta. Alangkah baiknya terlebih dahulu sebelum kita melangkah solat sunat terlebih dahulu. Apa niatnya Bu? Usolli ala safari sunnatan lillahi ta'ala. Itu solat sunat safar, perjalanan. Alangkah baiknya ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lah paham sampai situ Bu? Ada ibu-ibu yang mau perjalanan jauh. Ada. Mana tahu ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya niatnya harus lurus. Jangan ada ragu. Bu, kebanyakan siapapun yang saya tanya Bu, ragu-ragu niatnya untuk melangkah, bahwasanya lebih banyak lagi kecelakaan terjadi di perjalanan. Iya Bu. Ibu percaya enggak Bu? Iya, siapapun saya tanya Bu, kalau ragu-ragu dia dalam perjalanan, niatnya tidak lurus lagi, banyak kecelakaan yang terjadi di perjalanan. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi? Syarat berterimanya oleh Allah ibadah seorang hamba, yang pertama niat. Yang kedua Bu, yang kedua olah belum lagi ya. Yang kedua, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beribadah sesuai tuntunan sunnah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang disebut dengan ilmu. Lah Bu, paham ya Bu? Bu, kalau rasa-rasa ndak menangkok, dicatat. Pakai apa mencatatnya Ustaz? Ya pakai pena lah, kalau ndak pakai apa boleh. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa contoh salat ibadah itu Bu? Ibadah salat itu ibadah.
Kalau awak mau solat ibunda yang dirahmati Allah, kalau awak tidak tahu mana syarat, mana rukun, mana yang membatalkan solat, berarti solat kita tu termasuk tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ilmunya tidak tahu. Kenapa? Karena solatnya sembarangan solat. Kau yang dimaksud, Bu? Apa pula syarat daripada solat? Kan lupa lah. Itu termasuk sunnahnya, Bu. Syarat solat adalah yang pertama apa lu payah-payah lagi. Yang kedua balik. Yang ketiga berakal. Saya dulu pernah ditanya oleh ibu-ibu, Ustaz, iya Bu, kenapa mau tanya Ustaz? Kamilah lama menikah, mulai dari dahulu sampai kini suami mbotundo puna semboyang Ustaz. Tambah jawab, Bu, coba calik Bu, KTP bapak tu Islam apa indak? Calik dia ibu tu, Islam Ustaz, tapi indak juga mau solat. Coba calik, dia sudah balik apa belum, Bu? Alhamdulillah Ustaz, kalau nampaknya dari segi wajah sudah balik dia. Ya. Tapi juga tak mau solat, kata ibu. Coba tahu calik yang ketiga, dia syaratnya berakal. Berakal dia, Bu. Kayaknya berakal Ustaz. Kalau ibu mau tahu membedakan berakal atau tidak berakal, coba ambil piti 10.000 taruh sebelah kiri ibu, kemudian ambil piti 100.000 taruh sebelah kanan. Coba pilihkan kode ke apa tuh, mana nan dipilih, nan 100 apa 10.000? 100.000 Ustaz. Berarti berakal. Ya berakal Ustaz. Kalau masalah piti siapa pun tidak berakal. Orang gila je maunya piti. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berakal, tapi tidak juga mau solat Ustaz. Terakhir cuba calik olah bersunat apa tu apa belum, Bu? Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alah, Bu, apa tadi syaratnya? Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga tu. Nya maklumlah, Bu, awak kanlah tua. Mengaku ibu tuanya? Mengaku ya. Ustaz masih muda. Iya, kalau sekarang memang ambo masih muda le, Bu. Lu 20 tahun ke depan entah sanggup berjalan tindak le. Ibu sekarang umurnya 75 ya, Bu ya? 75 lebih setahun, 76. Tapi masih kuat-kuat nampak, masih gagah-gagah nampak. Nah, itu syaratnya. Syaratnya pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Nah, sekarang masuk kita ilmu beribadah, melaksanakan solatnya. Apa tuh? Ada rukunnya, Bu, ada sunnah. Apa rukun solat nan pertama, Bu? Kan pasti lupa. Jadi ibu selama kau solat ikut imam aja. Tunggang langgang imam di depan, ibu lah tunggang langgang pula. Nampak ada ibu Allahu Akbar, kata imam rukuknya lah, ibu lah rukuk pula. Rupanya dan dirukukkan. Kau yang dikatakan ikutnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beribadah itu harus dengan ilmu. Tahu awak mana rukun, mana sunnah dalam solat. Kau yang dimaksud bahwasanya yang pertama adalah niat supaya diterima oleh Allah ibadah awak. Contoh ibadah solat. Ibadah solat itu ada rukun, ada sunnahnya. Mana rukunan pertama, Bu, dalam solat? Diam. Niat tu nomor 2. Kau yang perlu, Bu. Lah, Tadi niat yang tadi itu adalah ketika berterimanya amal ibadah. Kalau masuk ke solat kau, paham, Bu?
Yang tadi tu syarat diterimanya oleh Allah amal ibadah seorang hamba adalah niat. Yang kedua adalah ilmu atau ikut aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah masuk kita ke dalam ibadah. Apa ibadah umat Islam yang paling utama? Adalah ibadah solat. Maka rukun yang pertama adalah melaksanakan solat, bunda yang dirahmati Allah, adalah kita harus tegak berdiri iya bu, tegak berdiri lurus. Ustaz, timbul pula pertanyaan, kalau hebatnya sayangnya Allah kodoke awak bu, ada rukshoh. Memang itu adalah perintah Allah 5 kali dalam satu hari satu malam. Itu perintah Allah. Wa aqimus salat, dan laksanakan salat. Laksana situ adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah perintahnya Allah. Itu perintah Allah. Kalau kita tinggalkan haram, kita akan mendapatkan dosa. Itu perintah Allah, ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ada dengan syarat ketentuan. Syarat yang pertama, ibunda yang dirahmati Allah, ketika awak solat, yang paling utama rukunnya adalah kita tegak berdiri. Ya bu, tegak lurus mengarah ke kiblat. Ibunda yang dirahmati Allah, setelah itu kita rupanya ada ilat. Ilat tu tahu? Bukan lalat ya bu. Ilat. Apa tuh? Penyakit. Apa penyakitnya? Asam urat. Kalau togak lama-lama bongkak boti, keluar urek saudara, asam urat. Jadi bagaimana ndak sanggup untuk berdiri dah ustaz? Kau rukshoh yang diringankan oleh Allah. Kalau kita melaksanakan ibadah solat tidak sanggup untuk berdiri, maka kita itu maksudnya bu. Rukshoh berarti keringanan. Kira-kira pertanyaannya, sayang tak Allah kedokek hambanya? Sayang. Solat tetap lanjut. Oh, tak sanggup dah ustaz untuk duduk, sakit pinggang, mau putuh pinggang. Ya, kita cari rukshoh yang lain. Kita boleh berguling, boleh tiduran lah. Lalu kita baca, gerakkan dikit. Tidak juga sanggup untuk menggerakkan tangan, gerakkan kaki lah ustaz. Boleh kita berguling hanya dengan melaksanakan syaratnya saja. Apa syaratnya? Mata awak yang bergerak-gerak, tapi niat awak lillahi ta'ala. Tapi ketika awak membacanya itu, membaca doa-doa dalam solat itu, tetap awak baca, tapi hanya dalam hati. Yang menggerakkan sebagai syaratnya saja adalah kelepak mata kita ini. Alah bu, ustaz nak juga sanggup. Kalau tidak sanggup ya disolatkan bu. Kalau tidak juga sanggup disolatkan. Apa maknanya? Mati. Ibunda yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tunan pertama tadi apa tadi? Yang pertama berdiri tegak dengan lurus. Kalau ibu mau solat, ibunda yang dirahmati Allah, maka wajah awak ini menghadap ke sejadah ujung tu. Terbalik pula, biarlah terbalik. Ke sejadah ujung ni. Wajah awak tu. Bu. Ketika ibu rukuk, jangan ibu alihkan. Sebab saya banyak yang memperhatikan, saya perhatikan ada sebahagian jemaah ketika ia rukuk dialihkannya kepalanya menuju umpu kakinya. Paham ibu sekarang nih? Paham ya bu? Ketika ia rukuk diputar kepalanya menuju arah ke kakinya, berarti sudah berpindahlah kiblatnya di situ. Makanya ketika angkat takbir Allahu Akbar, wajah awak mengarah ke situ, dada awak mengarah ke Ka'bah, hati awak lillahi ta'ala melaksanakan ibadah solat. Paham ibu kan? Paham sampai itu bu? Ada berapa rukun solat?
13, 12 sebetulnya, yang 13 itu adalah tertib. Lah bu, apa tadi yang pertamanya? Tegak berdiri lurus. Lah, habis itu baru kita pasang nih. Nah, itu yang kedua. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjang lah bu. Itu baru 2 baru tuh. Olah mencapai 2 jam. 3 boleh bu. Sampai jam 7.30 lah pun tak lagi. Sanggup bu? Sanggup bu? Aku mana sampainya aja lah kata ibu. Kalau sampai Ustaz bentar lagi ancak. Kalau tidak sampai putuhkan aja. Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pasang niat ya. Aku niat kau tadi. Innamal a'malu bin niat. Apapun jenis perbuatannya kita awali dengan niat sesuai yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni kebanyakan saya tanya kepada jamaah, Ustaz, bertanya kepada ambo. Apa bu? Ambo setia angke niat, angke takbiratul ihram. Contoh nih bu, ada ibu-ibu tu rupanya inyo sebelum asar tu memasak, menghidupkan api kompor, menggulai. Tahu-tahu azan orang di masjid. Tentu dia mau laksanakan solat dulu. Lupa dia sudah menghidupkan kompor. Ini kebanyakan nih bu, kebanyakan. Lah berangkat dia tinggalkan api yang hidup tu. Rupanya gulenya di situ. Tunggu dulu bu, belum lagi angus. Belum lagi. Soalnya belum sampai cerita lagi. Nah, ini kebanyakan. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lupa dia masalah tentang itu. Berangkat dia tinggalkan, pergi dia ke kamar mandi, berwudu dia lewat dari dapurnya menuju kamar tempat solat. Ketika dia berniat usolli fardal asri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Ini kebanyakan nih. Setelah angkat takbir tu ibunda yang dirahmati Allah baru tengok balik. Rupanya kompor sedang hidup. Pengalaman bu? Pernah bu? Pernah kan? Tu makanya bu, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sebelum saya melaksanakan salat, maka saya terlebih dahulu membaca biasanya ta'awuz. Itulah setan biasanya tu bu. Setan. Tapi untunglah kompor tu tadi ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala olah dimatikannya rupanya. Olah dimatikannya tapi lupa, ragu. Aku yang kadang-kadang yang merusak awak, tidak timbul kekusukan di dalam solat tu ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada setan yang selalu mengajak, selalu merayu kita, selalu mengganggu kita ketika kita melaksanakan solat. Ibu pernah tidak seperti itu? Pernah. Walaupun tidak pernah, yang jelas sering. Angkat takbir tu baru angkat takbir Allahu Akbar. Taingik sadu alanan terlupa-lupa dulu bu. Kalau hebatnya setan laknatullah tu yang selalu mengalihkan pandangan kita supaya jangan kusuk ketika melaksanakan ibadah solat. Kau hebat ni, maka tahu kita terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebab setan tubuh paling suka dia mengganggu, membisikkan ke dalam hati kita ketika kita melaksanakan ibadah solat. Lah bu, tu biasanya Ustaz adalah pengalaman Ustaz. Iya, tidak usah ragu-ragu bu, memang itulah. Tapi sebelum itu saya baca ilahi anta maksudi waridha kalmat lubi. Hanya Allah lah yang memberikan izin kepada kita. Mudah-mudahan Allah jaga ketika beribadah dan menimbulkan kekusukan ketika melaksanakan ibadah solat. Lah bu, paham sampai situ? Paham. Kemudian lanjut. Yang ketiga yang kedua tadi apa? Niat. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat adalah al-fatihah. Tengok balik. Dululah belajar kami ustaz, kini lah lupa. Apalah sesudah itu?
baru rukuk sama dengan tumakninah, kemudian i'tidal, bangkit dari rukuk, kemudian bingung pula jadi ibu mencatat. Apa lagi cik ustaz gaya ini? Lah bu, nampak tak kalau ndak dicatat bu dingin aja lah. Lah nampak tamu tadi berdiri tegak lurus. Dan kedua niat. Yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat al-fatihah. Dan kelima rukuk. Dan keenam i'tidal atau tumakninah. Tumakninah tahu kan? Apa? Ketenangan sejenak. Ketenangan sejenak ketika melaksanakan solat. Lah setelah itu sujud. Setelah itu duduk di antara dua sujud. Setelah itu tasawuf awal. Kemudian tasawuf akhir. Kemudian salam. Kemudian tertib. Sampai ke tertib itu 13. Tertib itu apa? Sesuai dengan urutan yang sudah dicantumkan di dalam usul fikih. Lah bu, lah hafal kan? Lah itu yang dimaknai bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi terlebih dengan ilmu, sebab itulah syaratnya diterima oleh Allah amal ibadah seorang hamba ketika melaksanakan ritual ibadah solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bu? Lah ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih mohon maaf kepada ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada maafnya bu? Sekian, terima kasih ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita untuk kedepannya. Saya bukan untuk mengajarkan ilmu, tapi hanya berbagi ilmu, sebab ilmu saya hanya sedikit. Maka dengan itu kurang dan lebih saya mohon maaf kepada ibu. Mudah-mudahan ibu memaafkan saya. Ada maaf bu? Alhamdulillah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.